Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa 10 saham dividen investing dengan dividen yield tertinggi di tahun 2024. Saham-saham yang akan kita bahas juga beberapa memiliki valuasi saham yang masih murah guys ya. Jadi, apakah teman-teman sudah pegang salah satunya? Nah, jadi silahkan simak video ini sampai habis agar teman-teman dapat insight lengkapnya. Tapi disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi menarik lainnya, cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan ya, tapi ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nominal dividen akan berbeda setiap tahun ya, maka penting untuk kita prediksikan dan juga kita proyeksikan berdasarkan EPS terbarunya. Jadi seperti saham-saham sektor batubara itu membagikan dividen yang cukup besar di tahun 2023 lalu guys ya, dengan pembagian full year 2022 yang dibagikan di tahun 2023 itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan karena ada EPS terbaru yang tentu saja itu adalah cerminan dari laba bersih sebagai dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 ini. Lalu poin kedua, data historical yang bisa digunakan adalah persentase dividen payout ratio karena DPR ini seringkali tidak jauh berbeda dengan DPR di tahun-tahun sebelumnya. Kecuali memang ada anomali gitu guys ya, di mana perseroan bisa saja membagikan DPR yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi biasanya memang stabil untuk dividen payout ratio. Lalu yang ketiga, prediksi dividen ini menggunakan EPS terbaru dengan proyeksi full year di tahun 2023 ya, yang akan dibagikan di final 2024 nanti. Lalu yang keempat, kita akan fokus mencari saham dengan dividen yield tertinggi di tahun 2024 untuk menemani investasi kita, terutama buat teman-teman yang memang melakukan dividen investing. So, jadi saatnya ini menentukan pilihan dividen investing untuk saham-saham yang akan menemani kita sepanjang 2024, guys ya. Jadi, ya, cukup penting ya untuk kita membeli saham sebelum kumdate-nya atau jauh hari sebelum kumdate, karena di saat sudah ada pemberitaan ataupun sudah ada pengumuman pembagian dividen final yang kita prediksikan ini akan cukup besar, biasanya harga saham itu akan melonjak dan juga naik tinggi, guys. Jadi sangat penting untuk menentukan pilihan dividen investing itu sejak saat ini. Jadi silahkan teman-teman sukanya yang mana, teman-teman pilihnya yang mana, itu terserah teman-teman sesuai dengan kriteria yang teman-teman sukai dan sesuai dengan gaya investasinya. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham POWR, yaitu PT Cikarang Listrindo Tbk. Ya, jadi saham POWR ini juga banyak sekali ya investornya yang memang berinvestasi di saham POWR untuk dividen investing. Kalau misalkan kita perhatikan, untuk prediksi dividennya, perolehan EPS-nya ini naik ya dari tahun sebelumnya. Jadi untuk prediksi atau proyeksi EPS full year 2023 mengalami kenaikan dari 70 menjadi Rp98 per lembar saham. Sedangkan untuk dividen payout ratio sekitar 76 sampai 94%, maka potensi dividen fullnya 74 sampai Rp92 per lembar saham. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan Rp29 per lembar saham, maka dividen finalnya berpotensi tembus Rp45 sampai Rp63 per lembar saham. Dengan potensi dividen yield di harga saat ini yaitu sekitar 10 sampai 13%-an. Jadi 10 saham yang kita bahas ini dividen yield-nya itu lebih dari 10% guys ya. 10% ke atas itu sudah masuk kriteria high dividend untuk tahun 2024 ini. Ya kalau misal kita lihat ya dari historical pembagian dividennya, POR ini sebenarnya biasanya membagi dividen yield itu sekitar 8 sampai 9%-an. Tapi memang di beberapa tahun ya, di beberapa dividen final ini berhasil membagikan dividen yield itu lebih dari 10%. Ada yang 13%, ada yang 15% juga di tahun 2023 lalu guys ya. Nah, jadi untuk POWR kita lihat gitu guys ya, masih ada potensi POWR ini bisa membagikan dividen yield 10 sampai 13%. Tentunya ini adalah dividen yang cukup tinggi terutama di tahun 2024. Lalu untuk saham yang kedua adalah saham PTBA, yaitu PT Bukit Asam Tbk berada di sektor batubara gitu guys ya. Untuk PTBA kita lihat ya dari sisi EPS ternyata mengalami penurunan. Ini sangat wajar ya karena memang harga acuan batubara juga mengalami normalisasi dari 400 US dollar per ton ya
sampai hari ini yaitu stabil di sekitar 120 sampai 135 US dollar per ton. Nah, jadi untuk PTBA mengalami penurunan dari 1.091 sampai 437 rupiah per lembar saham. Maka IPS proyeksi 2023 ini yang akan kita gunakan ya untuk dividen final 2024. Dengan dividen payout ratio ya 2 tahun terakhir itu membagikan DPR 100% guys. Jadi kita coba asumsikan ya untuk DPR-nya 90 sampai 100%. 90% ini siapa tahu PTBA mau ekspansi atau mau tambah logistik gitu guys ya. Ya siapa tahu membutuhkan cash jadi kita asumsikan DPR-nya 90 sampai 100%. Jadi dividen full-nya atau dividen finalnya berpotensi tembus 393 sampai 437 rupiah per lembar saham. Dan potensi dividen yield 2024 ini berpotensi tembus 15 sampai 17% di harga saat ini 2.600-an gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, PTBA ini sudah mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Dari harga terendahnya di 2.300 dan bisa berangsur-angsur naik sampai 2.630 dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ya sebelum kumdet dividen final ini berpotensi tembus di atas 3.000 dan itu memang harapan kita ya sebagai investor di saham PTBA. Nah, kalau misalkan kita lihat juga dari historicalnya di tahun 2023 lalu ya ketika EPS-nya juga di angka 1091 yaitu DPR 100% di tahun 2023 lalu berhasil membagikan seluruh laba ya kepada para investornya dan tentunya karena ini adalah perusahaan BUMN jadi negara itu memiliki porsi terbesar dari dividennya PTBA dengan imbal hasil dividen yield 29 sampai 30% ya sesuai dengan average yang teman-teman miliki pada waktu itu. Jadi menarik ya untuk saham PTBA ternyata masih bisa membagikan dividen yield yang cukup besar. Bisa tembus 15 sampai 17%. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Demas. PT Pura Delta Lestari Tbk berada di sektor properti dan juga real estate. Untuk Demas ya dari EPS-nya ternyata mengalami penurunan untuk proyeksi full year 2023 dari 25 ke 17 rupiah per lembar saham. Lalu untuk DPR-nya 96 sampai 100%, maka dividen full-nya berpotensi bagi 16 sampai 17. Dan dividen interim yang sudah dibagikan yaitu 12 rupiah per lembar saham, maka potensi dividen yield-nya tembus 10% guys untuk dividen final dan juga interim di tahun 2024 ini guys ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan dari historicalnya di mana Demas ini juga sebenarnya sangat royal membagikan dividen kepada para investornya. Dan banyak juga investor-investor yang sudah senior gitu guys ya. Mereka itu mengkoleksi saham Demas ya sampai beratus-ratus lot, bahkan ada juga yang sampai ribuan lot. Karena memang teman-teman perhatikan ya di tahun pandemi pun Demas ini masih bisa membagikan dividen dengan yield yang sangat besar yaitu sekitar 17% gitu guys ya. Kita lanjut ke saham yang keempat, ada saham Hexa, yaitu PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Untuk Hexa ternyata bisa mengalami kenaikan EPS ya dari tahun sebelumnya. Ya, dari 958 naik menjadi 1.143 rupiah per lembar sahamnya untuk full year 2023. Maka untuk dividen payout ratio-nya berpotensi bagi 70 sampai 80% dan dividen full-nya atau dividen finalnya itu berpotensi tembus 800 sampai 914 rupiah per lembar sahamnya dan potensi dividen yield-nya kisaran 14 sampai 16% di harga saat ini di sekitar 5.700-an. Nah, untuk Hexa juga ini sudah berangsur-angsur naik ya guys ya. Jadi Hexa ini ternyata sudah mulai diakumulasi kembali sehingga harga sahamnya itu bisa mengalami kenaikan. Nah, lalu untuk Hexa ini karena membagikan dividen satu kali dalam setahun ya seperti saham PTBA, jadi kita bisa melihat historikalnya secara jelas di sini. Di mana saham Hexa ini di tahun 2016 sempat membagikan dividen yield 38% ya. Lalu di tahun 2021 membagikan dividen yield 24%. Berarti sebenarnya ya PT Hexindo Adi Perkasa ini ketika penjualan dan juga labanya meningkat ini bisa membagikan dividen jumbo. Selalu bisa bagi dividen jumbo kalau misalkan memang penjualannya sedang bagus. Tapi di beberapa waktu ya kita juga melihat gitu guys ya di tahun 2017 dan 2018. Lalu di tahun 2015 juga, di sini ternyata membagikan dividen yield yang kecil. Jadi fair ya, kalau misalkan penjualannya sedang turun, Hexa ini membagikan dividen kecil, tapi ketika penjualan dan labanya naik, Hexa bisa membagikan dividen jumbo. It's fair ya, jadi saya sangat salut ya dengan saham Hexa ini. Lalu kita lanjut ke saham yang kelima,
yaitu saham ADRO, PT Adaro Energi Indonesia. Untuk ADRO ya, seperti saham-saham batubara lainnya juga mengalami penurunan EPS, begitupun juga dari sisi laba bersih atau net income-nya juga memang mengalami penurunan, diakibatkan dari harga acuan batubara yang juga turun. Untuk Adaro, EPS-nya turun dari 1.213 menjadi 785 dengan dividen payout ratio berkisar 40 sampai 72% ya, guys ya. Lalu untuk dividen full-nya berpotensi bagi 314 sampai 565 dengan intrim yang sudah dibagikan Rp199 per lembar saham. Maka dividen finalnya bisa bagi 115 sampai Rp366 per lembar sahamnya dengan dividen yield 13 sampai 23% di harga saat ini 2.480. Nah, untuk Adro karena kemarin membagikan dividen interim ya sebesar Rp199 per lembar saham, jadi harganya ini belum terlalu naik tinggi dan saya rasa masih berada dalam area entry point atau untuk averaging down-nya gitu guys ya untuk saham Adaro Energy. Ya, kembali lagi disclaimer on karena saya pun memang suka menganalisa ya kondisi-kondisi saham yang memiliki fundamental bagus ya tentunya untuk saham-saham dividen investing yang saya juga lakukan gitu guys ya. Jadi saya tahu kondisi harga saat ini di mana Adaro Energy ini belum naik tinggi ya berbeda dengan PTBA yang sudah berangsur-angsur naik, lalu Hexa juga mulai naik, ITMG juga sudah mulai naik gitu guys ya. Tapi Adaro Energy ini adalah salah satu saham yang belum naik tinggi gitu guys ya, kenaikannya itu belum terlalu signifikan dan juga saya lihat memang di 3 hari terakhir saham Adaro ini sangat rutin diakumulasi oleh asing gitu guys ya. Jadi sangat menarik untuk saham Adaro Energy. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya dari historikalnya di tahun 2023 lalu berhasil membagi dividen yield itu sebesar 17 persenan gitu guys. Kita lanjut ke saham yang keenam yaitu saham ITMG, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, untuk ITMG juga memang mengalami penurunan ya dari sisi EPS-nya dari 16.700-an turun menjadi 7.435 untuk full year 2023. Dan juga ini adalah EPS ya untuk prediksi dividen di tahun 2024. Jadi DPR-nya berkisar 63 sampai 90%, maka potensi pembagian dividennya itu berpotensi bagi 4.600 sampai 6.600 rupiah per lembar saham. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan ya di akhir tahun 2023 sebesar Rp2.660, maka potensi dividen finalnya tembus 2.000 sampai 4.000-an per lembar sahamnya. Dan untuk dividen yield-nya ini 17 sampai 25% untuk dividen final dan juga interim di tahun 2024. Wah, menarik guys ya untuk ITMG ternyata dividen yield-nya ini masih bisa tembus di atas 25%-an. Lalu ya harga saat ini sebenarnya sedang ada konsolidasi ya, sedang sideways aja di sekitar 26.000 sampai 27.000-an. Tapi harga ITMG juga ini sebenarnya sudah berangsur-angsur naik ya dan juga sudah mulai rebound dari harga terendahnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ITMG juga ini sebenarnya bisa membagikan dividen yield yang cukup bagus ya. Dari tahun-tahun sebelumnya kita perhatikan tahun 2022 berhasil membagikan dividen yield imbal hasilnya itu 17,75%, sedangkan di tahun 2023 dividen yield-nya itu cukup tinggi ya, yaitu di angka 43% untuk dividen final dan juga interim tutup buku tahun 2022 lalu. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan juga di tahun pandemi, saham ITMG ini masih bisa membagikan dividen yield sekitar 10%. Wah, berarti ITMG ini juga masuk ke dalam saham yang sebenarnya sangat royal membagikan dividen terhadap para investornya, guys ya. Kita lanjut ke saham yang ketujuh, yaitu BSSR, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Ini juga masuk di sektor batubara ya, guys ya. Untuk prediksi BSSR, harga saat ini di sekitar 3.800-an, EPS-nya juga mengalami penurunan ya dari 1.400-an menjadi Rp994 per lembar saham. Dengan EPS proyeksi full year 2023 dan DPR 50 sampai 82%, maka potensi dividennya bisa membagikan Rp497 sampai Rp815 per lembar saham. Dan dividen interimnya yang sudah dibagikan ya di awal tahun 2024 ini sebesar 118. Jadi untuk dividen finalnya itu berpotensi tembus sampai Rp697 per lembar sahamnya. Dan dividen yield-nya juga sangat tinggi guys ya, kisaran 13 sampai 21%-an. Ya, kalau kita lihat juga historical data dividen yield BSSR, ternyata BSSR ini sudah royal membagikan dividen ya sejak tahun-tahun sebelum tahun pandemi.
Ya, teman-teman perhatikan ya, di tahun 2018 dividen yield-nya tembus 18%. Lalu di tahun 2019, meskipun ya hanya membagikan dividen satu kali, itu dividen yield-nya tembus 20%. Lalu di tahun 2021 juga tembus 8%. Nah, berarti sebenarnya imbal hasil BSSR ini sangat bagus gitu guys ya, dari sisi pembagian dividennya ya terhadap harga sahamnya, yaitu dividen yield. Ya, meskipun PBV-nya juga memang sudah merangkak naik ya, sudah lumayan cukup mahal, tapi yaitu sepadan dengan imbal hasil yang teman-teman dapat dari dividen rutinnya saham BSSR. Yang mana BSSR ini di tahun 2022 ya berhasil membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Sedangkan di tahun 2023 hanya 2 kali. Berarti memang sudah mulai normalisasi kembali ya untuk saham-saham sektor batubara yang tadinya berhasil membagikan dividen 4 kali. Nah, ini mulai bagi 2 kali dalam satu tahun. Seperti itu guys. Kita lanjut ke saham Astra International. Ya, ini adalah perusahaan holding company di mana Astra International ternyata mengalami kenaikan laba bersih, tercermin dari EPS-nya yang juga mengalami kenaikan. Dari 715 naik menjadi 846 per lembar saham. Ya, maka dividen payout ratio-nya di sini kita asumsikan 47 sampai 89%. Dividen full-nya membagikan 398 sampai 753 per lembar saham. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan Rp98 per lembar saham, maka dividen finalnya berpotensi tembus 300 sampai Rp655 per lembar saham. Dan dividen yield-nya 7 sampai 13% di harga saat ini di 5.600-an. Untuk Astra International, ini salah satu saham yang sangat bagus ya, di mana laba bersihnya naik terus dari tahun ke tahun, dan untuk full year 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan laba bersih yang all time high gitu guys ya. Sedangkan harga saham dari ASII ini belum naik signifikan. Dia masih sideways aja gitu guys ya, di sekitar 5.500 sampai 5.600-an. Nah, berarti ini ada kesempatan emas nih ya buat teman-teman yang mau menganalisa lebih dalam lagi ya dari kondisi harga saham Astra International. Kalau misalkan teman-teman lihat juga ya di grup-grup saham itu banyak sekali yang memprediksikan dividen yield Astra International ini berpotensi tembus sekitar Rp500 per lembar saham. Tapi dari penglihatan dan analisa yang saya lakukan, dividennya ini berpotensi tembus 300 sampai 655 kalau DPR-nya bisa membagikan 89% ya, seperti dari historical tahun sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita lihat juga ya di tahun 2023 lalu berhasil membagikan dividen yield 10,74%. Dengan adanya kenaikan EPS saham Astra International, maka ya saya harapkan Astra International ini bisa membagikan dividen payout ratio yang juga tinggi agar dividen yield-nya ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 ya guys ya. Karena labanya juga all time high kan, seperti itu. Kita lanjut ke saham yang ke-9. Kita ke saham games ya. Golden Energy Mines Tbk. Ini adalah saham batubara milik grup Sinarmas yang mana ABM Investama juga berinvestasi di saham games. Untuk games juga mengalami penurunan EPS ya dari 1.800-an menjadi Rp1.360 per lembar saham. Dividen payout ratio 61 sampai 94%, maka dividen full-nya 830 sampai 1.278 per lembar sahamnya. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan ya di di pertengahan Desember 2023 sebesar Rp237 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya ini lebih tinggi dibandingkan dividen interimnya, bisa tembus 593 sampai 1.000 rupiahan per lembar sahamnya untuk dividen final saham gaps. Maka potensi dividen yield-nya berpotensi tembus 14 sampai 22%. Wah, ternyata dari sisi dividen yield ya, dari harga saat ini bisa lebih tinggi sebenarnya dibandingkan tahun 2023 ya guys ya. Yang berarti ini tinggal kebijaksanaan dari perusahaannya aja nih, mau bagi dividen payout ratio berapa besar gitu guys ya. Oke guys, kita lanjut ke saham yang ke-10, yaitu ABM Investama. Di mana ABM Investama ini menjadi satu-satunya saham di sektor batubara yang mengalami kenaikan net income ya. Laba bersihnya ini malah naik. Kalau misal teman-teman lihat saham batubara lainnya, EPS-nya turun ya, laba bersihnya turun, tapi ABM Investama atau saham ABMM malah mengalami kenaikan laba atau EPS-nya juga naik ya. Dari 1.542 naik menjadi 1.698. Ya, dengan EPS sebesar ini ya, tapi
dividen payout ratio yang sudah dibagikan di 2 tahun terakhir itu saya rasa masih cukup kecil ya, berkisar 25 sampai 34%, maka dividen fullnya berpotensi bagi Rp425 sampai Rp577 per lembar saham. Catatan, ABM Investama ini hanya membagikan dividen satu kali dalam setahun dan baru aktif membagikan dividen jumbo itu di tahun 2023 lalu, guys ya. Nah, kalau misal kita lihat prediksi yang kita lakukan dengan DPR 25% saja dan dividen finalnya berpotensi tembus 425, tentunya ini lebih tinggi dibandingkan dividen di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 400. Apalagi kalau misalkan ABM Investama bisa membagikan dividen payout ratio lebih dari 34%. Tentunya dividen finalnya pun bisa tembus di atas Rp600 per lembar saham, guys. Wah, tentunya ini menjadi dividen jumbonya ABMM nih. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya bisa membagikan presentasinya ini lebih tinggi daripada 34% gitu, guys ya. Jadi, untuk dividen yield-nya berpotensi membagikan yield 12 sampai 16% untuk tahun 2024. Dan memang untuk harapan ya para investor saham ABM Investama ini, ya harapan kita sih semoga saja ya bisa membagikan DPR lebih dari historicalnya, ya bisa membagikan DPR lebih dari 34%. Ya 37 sampai 40% it's okay lah, kita akan senang gitu guys ya untuk dividen investing di saham ABM Investama, karena ABM Investama ini masih memiliki valuasi yang sangat murah dan juga ABMM ini diinvest oleh investor terkemuka yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong, guys ya. Wah, ini sangat menarik tentunya ya. 10 saham yang sudah kita bahas ini sangat menarik, semuanya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing, dan juga semoga saja sesuai dengan kriteria teman-teman. Tapi untuk saya sih, saya lebih cocok dengan melakukan dividen investing, karena capital gain kita bisa dapat ya, capital gain saya bisa dapat, dividen juga saya bisa dapat gitu guys ya. Jadi ini sangat menarik buat saya. Oke guys, jadi ya video ini murni bersifat edukatif dan juga informatif, tidak ada ajakan jual atau beli saham. Analisa saham berdasarkan data yang objektif secara historikalnya dan keputusan investasi kalian yang tentukan sendiri ya. Jika menurut kalian ada saham yang lebih menarik, boleh tulis pendapat di kolom komentar. Jadi guys, apakah teman-teman sudah siap cuan di tahun 2024 ini? Karena berbagai sentimen ini sudah mendukung ya, sudah mendukung saham-saham Indonesia ini bisa naik dan melesat to the moon. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Ya, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.